Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 19 Agustus 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Dalam bacaan yang pertama, di Nubuat Yeskiel bab 24 ayat 15 sampai 24, digambarkan bagaimana Allah kembali memakai Yeskiel untuk memperingatkan umat Israel. Yeskiel diminta untuk menjadi lambang apa yang akan dibuat yang terjadi pada orang-orang Israel yang tidak mau bertobat kembali kepada Allah. Mereka akan dibinasakan, akan dihancurkan. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22, dikisahkan bagaimana seorang muda yang kaya datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik manakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan ketika dikatakan agar orang menggenapi hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Orang muda itu menjawab, "Semuanya sudah kulakukan sejak kecil. Apalagi yang masih kurang?" Dan Yesus menyampaikan apa yang kurang. "Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh hidup harta surgawi. Dan kemudian datanglah dan ikutilah aku." Mendengar jawaban Yesus, orang muda itu pergi dengan sedih, sebab hartanya banyak. Saudari-saudaraku terkasih, dua hal yang saya tawarkan untuk menjadi titik permenungan kita hari ini. Bacaan pertama akhir-akhir ini menunjukkan bagaimana Allah mengingatkan orang-orang Israel dengan nubuat Nabi yang menjadi tanda-tandanya. Namun Israel tidak mau mendengarkan dan tetap pada pendiriannya. Maka akibatnya Israel akan dihancurkan, akan dimusnahkan, akan dibuang. Karena berulang kali Allah memperingatkan, namun yang terjadi mereka tetap tegar tengkuk, keras kepala, dan mengikuti kehendaknya sendiri. Bagaimana dengan kita? Allah berulang-ulang memperingatkan kita lewat berbagai tanda.
Namun yang terjadi, kita tetap memalingkan muka kita dari Allah, mengikuti kedagingan kita, ego kita, egoisme kita, ego kita, keduniawan kita. Meskipun Allah menantikan pertobatan kita, seringkali kita tidak setia. Kita kurang peka akan sapaan, peringatan yang datang dari Allah. Kita seperti bangsa terpilih yang tidak mau mendengarkan suara Allah. Maka untuk pertanyaan permenungan kita yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap tanda-tanda dan peringatan yang datang dari Allah? Apakah kita peka dan kemudian berbalik kepada Allah? Ataukah kita tetap tegar tengkuk dalam keegoan kita? Belajar dari bangsa Israel, mudah-mudahan kita semakin peka akan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, sehingga kita berubah dan bertobat. Dari bacaan Injil tidak berbicara soal kaya atau miskin, tetapi apa yang perlu untuk memperoleh harta surgawi. Ketika disampaikan tuntutan mengenapi hukum, pemuda mengatakan, "Itu sudah aku lakukan sejak kecil. Apa yang masih kurang?" Rupa-rupanya mentaati hukum belum cukup. Perlu tindakan konkret, tindakan cinta kasih. Jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, ikutilah aku. Saudara-saudaraku terkasih, orang muda itu pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Rupa-rupanya harta menghalang-halangi perjumpaan dia dengan Allah. Ia lebih memilih harta daripada memperoleh hidup yang kekal. Pesan Yesus satu, apapun juga yang menghalang-halangi untuk memperoleh hidup yang kekal dan berjumpa dengan Yesus harus dijual, dibagikan pada orang lain agar tidak menjadi penghalang. Harta, jabatan, kepandaian, nama baik, kekuasaan seringkali menghalang-halangi perjumpaan kita dengan Allah di dalam tindakan kasih. Maka siapapun juga yang terhalang oleh harta, kekuasaan, jabatan, kepandaian, dan macam-macam harus menjual semuanya itu dan kemudian datang kepada Yesus untuk melaksanakan hukum cinta kasih. Oleh karena itu, pertanyaan untuk kita renungkan yang kedua, apakah aku mau dan mampu menjual semua saja yang menghalang-halangi perjumpaanku dengan Yesus? Apapun juga itu harus kita jual, kita singkirkan, agar kita mampu rendah hati mengandalkan Yesus di atas segala-galanya. Tidak mudah karena dunia menggoda kita, namun harus kita perjuangkan
agar akhirnya kepada kita diberikan kehidupan yang kekal. Semoga dengan PK akan tanda-tanda kehadiran Allah dan peringatannya, kita mampu untuk menyempurnakan hidup kita dengan tindakan amal kasih dan menyingkirkan semua hambatan dan halangan yang dapat menghalang-halangi kita bertemu dengan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk peka akan kehadiran-Mu, tanda-tanda dan peringatan-Mu, serta mampu untuk meninggalkan semua halangan yang menutupi perjumpaan kami dengan Engkau. Kuatkanlah iman kami yang lemah, yang kadang jatuh dan mandek, agar dengan bantuan dan rahmat-Mu, iman kami semakin mendalam dan kami semakin mampu untuk setia mengikuti Engkau. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, dan yang beban ekonomi Engkau bantu dengan keberhasilan usahanya. Semoga dengan itu semua kami umat-Mu yakin akan penyertaan-Mu. Maka ya Bapa, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk memiliki pola hidup sehat agar kita terbebas dari berbagai penyakit. Bila kita sehat, keluarga sehat, orang lain juga sehat. Semoga dengan demikian kita mampu menciptakan dunia yang sehat. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam mendukung gereja lewat doa-doa, tenaga, karya, dan dana, yang dengan usaha itu semakin memampukan gereja untuk melayani umat Allah. Saya mengundang untuk ikut ambil bagian dalam berbagai kegiatan dalam rangka ulang tahun paroki, seminar kebangsaan, perlombaan karaoke lansia, jalan sehat, dan juga karya-karya sosial atau bakti sosial. Semoga dengan prasta kita, gereja semakin eksis. Saya mengundang semua umat untuk menyumbangkan talentanya bagi gereja lewat lingkungan, wilayah, paroki, maupun keuskupan, agar gereja tetap guyup, rukun, dan didukung oleh semua umat. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.